Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita yang terambil dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 landasan utama atau 3 prinsip utama yang dimaksudkan dengan 3 prinsip adalah prinsip mengenal Allah Subhanahu wa taala, prinsip mengenal dinul Islam bil adillah dengan dalil-dalilnya, dan prinsip mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 perkara ini, Bapak sekalian, akan menjadi pertanyaan utama 2 malaikat saat kita di alam barzakh, dan kesuksesan kita dalam menjawab pertanyaan malaikat, man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyyuka, siapa Rabb sesembahanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kesuksesan menjawab pertanyaan ini akan menjadi kunci suksesnya hari-hari setelahnya. Sebagaimana hadis yang telah sering kita sampaikan, al-qabru awalu manazilil akhirah, bahwa kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan kampung akhirat. Persinggahan kampung akhirat sangat banyak dan panjang. Yang pertama kali adalah persinggahan alam barzakh. Faman naja fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Barang siapa yang dia selamat di alam barzakhnya, di alam kuburnya, hari-hari setelahnya akan gampang bagi dia. Akan tapi barang siapa yang tidak selamat di alam barzakhnya, hari-hari setelahnya lebih berat baginya. Bapak sekalian, keselamatan kita di alam barzakh yaitu dengan kemampuan atau kemudahan kita dalam menjawab pertanyaan malaikat, dan kemudahan kita dalam menjawab pertanyaan tersebut sangat ditentukan dengan saat sekarang ini. Bagaimana dalam kita mewujudkan tentang 3 perkara itu. Apabila kita di dunia sekarang ini orang yang benar-benar mewujudkan
ubudiyah, penghambaan, penyembahan kita kepada Allah, mewujudkan tauhid dalam kita beribadah kepada Allah, menjadikan Islam adalah jalan kehidupan kita, dan benar-benar menjadikan Rasulullah SAW menjadi suri tauladan kita, menjadi kiblat panutan kita dalam meniti kehidupan, maka ini yang akan memudahkan kita dalam memberikan jawaban terhadap pertanyaan malaikat di alam barzakh. Bapak sekalian, sebagaimana yang telah kita sampaikan bahwa sebelum memasuki pembahasan inti tentang 3 masalah penting mengenal Allah, mengenal agama Islam, mengenal Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan mukadimah yang sangat penting bagi kita. Yang pertama tentang 4 perkara yang akan mengeluarkan kita dari kerugian hidup. Pertama adalah iman atau ilmu, yang kedua amal, yang ketiga dakwah, yang keempat sabar. Ini adalah kunci suksesnya kita dalam meniti kehidupan, sehingga kita akan keluar dari sifat kerugian. Mukadimah yang kedua tentang 3 permasalahan penting dalam kita beragama. Yang pertama, penjelasan tentang tujuan kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang menjadi jalannya orang yang mereka beribadah kepada Allah taala. Ini apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya jalan yang akan mengantarkan kepada Allah taala. Yang kedua, kunci sukses kita dalam beragama, kita harus mengetahui inti sari pondasi perkara yang paling pokok dalam agama ini, yaitu at-tauhid. Apabila kita telah mewujudkan tauhid, penghambaan yang totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemurnian ibadah kita kepada Allah, maka ini merupakan modal pokok untuk meraih kebahagiaan hakiki, yaitu jannah yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan masuk surga kecuali ahli tauhid. Dan kekurangan-kekurangan dalam beragama akan atau berkaitan dengan tingkatan surga yang akan dia tempati. Semakin sempurna dalam beragama di atas dasar tauhid, semakin istimewa surga yang akan dia tempati. Semakin berkurang kadar beragamanya, tetapi dia masih memiliki tauhid, maka dia tetap mendapatkan jaminan jannah dengan kadar sesuai dengan kadar amalnya. Tetapi kalau dia tidak memiliki tauhid, maka tidak ada harapan dia untuk mendapatkan jannah. Yang ketiga, bahwa karakter tauhid yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kalimatnya ada pada kalimat la ilaha illallah, kalimat ini membentuk karakter mencintai apa yang dicintai oleh Allah, membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan Nabi di dalam hadis beliau, man ahabba lillah wa abghadha lillah
wa a'talillah wa mana'alillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi atau tidak memberi juga karena Allah, sehingga betul-betul yang menggerakkannya adalah keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang seperti ini dia telah sempurna keimanannya. Sehingga bukan karakter iman mencintai apa yang dibenci Allah, membenci apa yang dicintai Allah. Dia mengaku iman tapi mencintai syirik, tapi mencintai kekafiran, tapi mencintai kemunafikan, tapi mencintai kemaksiatan. Ini bukan karakter iman. Karakter iman itu mencintai apa yang dicintai Allah, membenci apa yang dibenci Allah Ta'ala. Allah mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai Islam, mencintai kaum muslimin, mencintai orang yang bertakwa, maka dia juga akan mencintai hal-hal yang Allah cintai. Allah membenci syirik, membenci kekafiran, membenci kemunafikan, membenci kemaksiatan, maka dia juga akan benci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena karakter iman seperti itu. Lalu beliau menjelaskan tentang milah Ibrahim, yaitu milah tauhid. Kemudian baru masuk pada pembahasan tentang 3 pembahasan inti yang akan beliau sampaikan. Dan kita sedang dalam pembicaraan tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala pada pembicaraan tentang beberapa contoh amal ibadah yang wajib kita tauhidkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang tidak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada pembahasan wa dalilut tawakkul dan dalil tawakkul. Yang bawa kitabnya baca. Dalil tawakal. Qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Ya, Bapak sekalian, beliau membawakan dari tawakal wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah orang-orang yang beriman mereka bertakwa. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencukupi dirinya. Bapak sekalian, tawakal termasuk di antara jenis ibadah yang dijelaskan Allah di dalam Al-Qur'an, dijelaskan Nabi SAW di dalam sunnah beliau. Dan bahkan tawakal ini ibadah yang sangat agung. Karena di dalamnya yaitu tercakup berbagai macam ibadah-ibadah yang sangat banyak. Adapun tawakal dijelaskan oleh para ulama rukunnya 2. Rukun tawakal 2. Yang pertama adalah tafwidul amri ilallah. Menyerahkan urusan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, akhdul asbab. Dia melakukan sebab. Ini adalah rukun tawakal. Bapak sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan antara tawakal dengan iman. Orang kalau dia betul-betul beriman, pasti dia akan bertawakal, dan semakin sempurna imannya, semakin sempurna tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaklah orang-orang yang beriman mereka bertawakal.
wa tawakkalu alaihi wa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan hendaklah hanya kepada Allah kalian bertawakal seandainya kalian orang-orang yang Islam, seandainya kalian adalah betul-betul muslimin. Innamal mu'minuna alladzina amanu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang namanya orang mukmin itu adalah orang yang mereka apabila disebut nama Allah, diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah, itu hatinya ada getaran-getaran khusus karena menunjukkan adanya hubungan khusus dengan Allah Ta'ala. Sekalian, kalau seorang tidak ada hubungan, tidak ada kaitan apa-apa, maka dia tidak akan ada rasa apa-apa. Hatinya tidak akan merasakan apa-apa. Tapi kalau dia memiliki hubungan khusus, maka hatinya akan ada sesuatu ketika hal itu disebut. Orang kalau hanya mendengar berita ada kecelakaan di ring road, kepelindes, sirai sampai moncrot, itu kalau yang kepelindes truk itu orang lain, nggak ada hubungannya apa-apa dengan dia, maka artinya nggak ada sesuatu. Hanya berita ada kecelakaan, kepalanya kepelindes. Tetapi kalau ternyata orang yang kepelindes itu adalah masih punya hubungan dengan dia, entah orang tuanya, entah keluarganya, entah temannya, maka hatinya akan ada perasaan khusus. Demikian pula seorang mukmin yang memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, yang punya keyakinan dengan Allah, kalau dia diingatkan hal-hal yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, dia akan muncul rasa pengagungannya kepada Allah Ta'ala. Seorang pemuda yang sedang berada di puncak-puncak syahwatnya, yang akan berzina dengan seorang perempuan yang sudah lama diincer, dan kata Nabi diceritakan tinggal ember masuk sumur, lalu si wanita mengatakan, ittaqillaha la tubtil khatam illa bihaqqiha. Wahai sang pemuda, jangan kamu pecahkan cincin kecuali dengan haknya. Bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat yang diucapkan oleh sang wanita, ittaqillah, membuat syahwat sang pemuda yang seakan-akan dia di puncak-puncak syahwatnya itu langsung ambiar, langsung reda, langsung redup, sehingga dia tinggalkan wanita dengan apa yang telah dia berikan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang mereka memiliki iman, ketika diingatkan hal yang berkaitan dengan Allah, maka hatinya akan ada pengagungan khusus. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Dan apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya itu akan bertambah. Sekali lihat, di antara tanda kehidupan hati kita, kata salaf kita, utlub qalbak fi salasati mawatin. Carilah hati Anda di 3 tempat. Carilah hati Anda di 3 tempat. Fa'ilam tajid. Kalau Anda tidak mendapatkan hati Anda di 3 tempat ini, fas'alillaha ayyamunna 'alaika qalban fa innaka la qalban lak. Maka mintalah kepada Allah hati, karena sungguhnya Anda sedang tidak memiliki hati. Yang dimaksudkan adalah hati yang hidup. Apa 3 tempat itu? 1, inda sama'il Qur'an, ketika mendengar Al-Quran. Apakah saat kita mendengar Al-Quran hati kita ada
getaran-getaran khusus atau akan ada pertambahan iman? Ataukah hati kita sama sekali nggak nyambung dengan Al-Quran yang dibacakan? Ini yang pertama. Yang kedua, ini inda khulwah, fi waqtil khulwah, saat ketika sedang sendirian. Apakah dia merasakan pengawasan Allah Subhanahu wa taala, atau dia merasa aman seakan-akan bebas, tidak ada yang mengawasi sama sekali? Maka di antara orang-orang yang mereka akan dimuliakan oleh Allah, di antaranya mereka akan dilindungi oleh Allah di hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, sekalian, adalah para pemuda. Di antaranya adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah. Seorang laki-laki yang dia ketika dia sedang bersendirian, berzikir kepada Allah, dia mengingat Allah, kemudian melelehkan air mata, yang menunjukkan hatinya ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga warajulun, kata Nabi, da'athu imra'atun data mansabin wa jamalin. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh perempuan yang memiliki kedudukan dan memiliki kecantikan. Faqala, dia mengatakan, ini akhafullah, saya takut kepada Allah Ta'ala. Sehingga hatinya ada iman di dalamnya, ada kehidupan iman. Yang ketiga, ini fi majalis dzikri, ketika dia di majelis dzikir, di majelis ilmu, di majelis dibacakannya ini atau diajarkannya ilmu, diingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang ini pernak-pernik agamanya. Di mana hati kita saat di tempat-tempat tersebut, seandainya tidak ada kehadiran hati kita, seakan-akan hati kita tidak hadir di tempat-tempat tersebut, kata salaf kita, mintalah Anda kepada Allah karena sesungguhnya Anda sedang tidak punya hati. Di antara tanda kehidupan hati adalah ini, dia ketika dibacakan ayat Al-Quran, imannya akan bertambah. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka ini benar-benar bertawakal. Sehingga tawakal ini sangat erat berkaitan dengan iman seorang mukmin. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna tawakalnya, semakin berkurang kadar imannya, semakin berkurang kadar tawakalnya. Tawakal ini, Bapak sekalian, ketika kita sebutkan, dibangun di atas dua pondasi atau di atas dua rukun. Tidak dikatakan bertawakal kecuali dia tegakkan dua rukun ini. Rukun yang pertama, tafwidul amri ilallah. Benar-benar hatinya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Totalitas hatinya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, orang tidak akan bisa hatinya betul-betul dia sandarkan kepada Allah kecuali tumbuh dari hati yang mereka punya as-siqatu billah. Dia memiliki keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul yakin. Betul-betul yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Contoh di antara orang yang mereka betul-betul bertawakal kepada Allah dalam pengertian bentuk hatinya betul-betul yakin kepada Allah Ta'ala. Bapak sekalian, Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika beliau mendakwakan kepada kaumnya yaitu dakwah tauhid, beliau berdakwah kepada ayahnya dengan lemah lembut, dengan sopan santun, dengan bahasa yang halus. Tetapi ditanggapi oleh ayahnya dengan kasar.
Fa illam tantahi la arjumannak wahjurni malian. Ya Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti aja-aja kepada apa yang kamu inginkan itu, kamu akan saya lempar dan kamu akan saya lempar dan tinggalkan aku dalam waktu yang lama. Dalam bahasa Jawa kita alias minta maaf, minggato. Ini sikap sang ayah kepada anak, ya padahal sang anak Nabiullah Ibrahim telah membawakan dengan cara yang lembut dan halus dalam berdakwah. Ibrahim tetap bersabar, bahkan tetap ingin mendoakan sang ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berdakwah kepada kaumnya, masyarakatnya yang menyembah berhala. Sampai kemudian mereka itu geram dengan Nabiullah Ibrahim. Dan mereka bersepakat untuk kemudian mengeksekusi Nabiullah Ibrahim. Manusia semuanya disuruh mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Saking besarnya kayu bakar, nyala api saking besarnya nyala api karena kayu bakar yang sangat banyak. Untuk melemparkan Nabiullah Ibrahim tidak bisa dari jarak dekat, dari jarak jauh, sehingga dengan alat manjane, karena saking besarnya api yang untuk membakar Nabiullah Ibrahim. Apa yang ada pada diri Nabiullah Ibrahim di saat yang demikian? Beliau mencukupkan, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah Subhanahu wa taala dan Allah sebaik-baik yang akan menanggung urusan hambanya. Ini adalah totalitas hatinya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan muncul sikap seperti ini, Bapak sekalian, kecuali hatinya betul-betul yakin, punya keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari seorang diri berdakwah di Mekah, kemudian menghadapi kemarahan Quraisy, tokoh-tokoh Quraisy. Seandainya Nabi tidak memiliki keyakinan yang sempurna tentang Allah Subhanahu wa taala dan betul bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, perjalanan dakwah beliau sudah ambiar di tengah jalan. Beliau tidak akan tahan dengan gangguan-gangguan dakwah yang beliau alami. Sekalian, demikian pula pelajaran besar tawakal ada pada Hajar. Istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibunya Ismail. Ketika baru lahiran, dan Ismail masih dalam kondisi bayi, kemudian dibawa oleh Nabiullah Ibrahim ke lembah yang sekarang adalah sekitar Ka'bah, yang dikatakan biwatin ghairi dzar'in. Ini lembah yang tidak ada pepohonan, sehingga tidak ada sumber mata air, tidak ada orang lain yang bisa dimintai tolong. Ini tempat yang ibaratnya wang-wung, sepi, nyenyet, tidak ada apa-apa. Dan hanya ditinggali oleh Nabiullah Ibrahim bekal air secukupnya dan kurma secukupnya. Allah perintahkan Nabiullah Ibrahim untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat yang seperti itu. Saat ketika Nabiullah Ibrahim mau pergi, maka dipanggil oleh Hajar. Ya Ibrahim, aina tadhab? Wah Ibrahim, kamu mau kemana? Ibrahim tidak noleh. Dipanggil lagi, ya Ibrahim, aina tadhab? Wah Ibrahim, kamu mau kemana? Ibrahim tidak noleh. Maka Hajar mengganti pertanyaan. Ya Ibrahim, Allah amaraka
Wa Ibrahim, apa memangnya Allah yang memerintahkan Anda? Baru noleh. Iya. Allah amaroni. Allah yang memerintahkan aku. Mas kalian, lalu apa yang dilakukan, apa yang dikatakan oleh Hajar ketika tahu Ibrahim dia pergi dengan atau karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala? Kata Hajar, idan la yudayyi'uni. Kalau demikian pasti Allah tidak akan menyia-nyiakanku. Ini adalah tumbuh dari keyakinan yang sangat sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat yang tidak ada apa-apa dengan bekal yang sangat terbatas, yang airnya akan diminum beberapa hari akan habis, kormanya akan dimakan beberapa hari akan habis, setelah itu nggak akan mendapatkan apa-apa, tapi keyakinan Hajar bahwasanya dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, maka ini keyakinan seperti ini yang memunculkan kemudian dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian, Rasulullah SAW ketika dalam keadaan tertidur, tahu-tahu ada seorang yang dia menghunuskan pedangnya. Kemudian dia mengatakan, ma mana'aka anni. Siapa yang akan menghalangi engkau dariku? Kata Nabi, Allah. Diulangi lagi, kata Nabi, Allah. Kalimat ini hanya akan muncul, Bapak sekalian, dari orang yang mereka betul-betul memiliki thiqah. As-siqatu billah. Ketika Nabiullah dikejar oleh Suraqah waktu hijrah, Nabi bersama dengan Abu Bakar. Suraqah tinggal beberapa langkah sudah akan bisa menangkap Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar yang teratapan terus memikirkan Rasulullah SAW. Tapi Nabi berjalan dengan tenang. Dengan tenang. Dan memasrahkan total kepada Allah segala urusan yang sedang dialaminya itu. Sampai Suraqah kemudian, ya ini kudanya, kakinya terperosok, blesek, sampai dia terpental, kemudian dia kapok-kapok bangun lagi, ngejar lagi, terpental lagi, kemudian terperosok lagi, terpental lagi, sampai kapok untuk ngejar Nabi. Ketika Nabi sedang berada di dalam Gua Thur dengan Abu Bakar As-Siddiq, yang menjadi buronnya orang-orang Quraisy. Kemudian orang Quraisy sudah di luar gua dan bahkan Abu Bakar melihat kaki-kakinya orang-orang Quraisy. Yang kalau dia ngelongok ke dalam gua pasti akan melihat keberadaan Nabi dan Abu Bakar As-Siddiq. Sampai Abu Bakar As-Siddiq betul-betul sangat mengkhawatirkan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ya Abu Bakar, ma dhannuka bisnaini wa Allahu thalithuha. Wahai Abu Bakar, apa sangkaan Anda kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap dua orang? Apa sangkaan Anda terhadap dua orang sedangkan yang ketiganya adalah Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Nabi, la tahzan inallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Allah bersama dengan kita. Terus kalian, ini sikap-sikap yang betul-betul tumbuh dari sikap as-siqah billah. Yang tumbuh dari hati yang total yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, Bapak sekalian, bagaimana terus kemudian bisa menumbuhkan hati kita betul-betul yakin kepada Allah tersebut? Yang sering sekali, Bapak sekalian, yang ngapunten,
Perjalanan kita ini sering sekali dibuat kemudian kita seakan tidak yakin dengan Allah. Dibuat kemudian kita kehilangan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa dia beribadah kepada Allah, sudah merasa taat kepada Allah, sudah merasa dia pasrah kepada Allah, tapi dia masih dalam kondisi yang susah. Belum mendapatkan jalan keluar. Sampai dia hampir-hampir merasa putus asa dengan kondisinya. Sehingga seakan-akan dia hampir-hampir kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada yang mengultimatum Allah, Kalau sampai dalam waktu 3 hari masalah saya tidak segera terselesaikan, saya tidak akan sholat lagi. Karena merasa jengkel kepada Allah seakan-akan memang apa Allah itu ada atau tidak. Terus sekalian, untuk kita betul-betul bisa bertawakal ini, menyerahkan urusan kita total kepada Allah seperti itu, harus tumbuh dari hati yang mereka afiqatu billah, betul-betul memiliki keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana untuk kita bisa menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah? Untuk bisa kita menumbuhkan keyakinan kita kepada Allah, sekalian tidak ada cara lain kecuali betul-betul kita mesti faham siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian harus menjadi keyakinan yang nancep dalam hati kita. Ini pelajarannya pada pembahasan ini tentang nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Sehingga akan tergambar dalam diri kita tentang keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan syarat tidak hanya menjadi sebuah pengetahuan tentang Allah, tapi harus menjadi sebuah ilmu yang menancap di dalam hatinya berkaitan dengan ini siapa itu Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajarannya pada mengenal Allah, yaitu mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Itu akan betul menjadi tanaman yang sangat berharga di dalam hati kita. Itu membutuhkan kesuburan hati kita. Ibaratnya biji yang akan kita tanam, itu untuk bisa tukul dan kemudian tumbuh, itu membutuhkan kesuburan tanah. Adapun kalau tanah yang tandus, maka dia tidak akan bisa tertanam biji-bijian tersebut, tidak akan bisa menumbuhkan tumbuhan. Sehingga Allah katakan, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya semua yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim itu hanya akan bermanfaat, menjadi perkara yang bermanfaat, menjadi peringatan yang betul-betul serius bagi orang yang mereka memiliki hati, yaitu hati yang hidup. Hati yang hidup niku seperti tanah yang subur tadi. Hati yang memang punya kesiapan untuk tertanami sehingga bisa menerima dengan baik, kemudian bisa menumbuhkan kebijian tersebut. Terus sekalian, ini hati yang betul-betul akan bisa itu berbuah, dia betul-betul menyandarkan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama atau rukun yang pertama, tawakal itu dengan tafwidul amri ilallah. Betul-betul pasrah total hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pilar kedua atau rukun kedua sekalian, akhdul asbab. Seorang yang bertawakal itu dia harus melakukan sebab. Dalam bahasa kita harus melakukan ikhtiar. Orang yang mereka bersandar kepada sebab dia musyrik. Orang yang mereka meninggalkan sebab maka dia mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Tentu yang dimaksudkan dengan melakukan sebab sekalian adalah sebab-sebab yang syar'i, sebab-sebab yang dibenarkan di dalam syariat agama kita. Tidak boleh kita melakukan sebab yang bertentangan atau yang menyelisihi ajaran yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika kita ingin mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala, ya kita harus, kata orang Jawa, ngerembiah obah. Kita harus yaitu kerja, kita harus keluar rumah, atau kita harus bergerak. Harus melakukan gerakan untuk yaitu mendapatkan apa yang kita inginkan. Maka Allah katakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kalau kamu sudah selesai sholat Jumat, maka bertebaranlah di muka bumi, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan selalulah tetap dalam keadaan banyak mengingat Allah, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Intisharul fil ard. Intisharu fil ard. Bertebaran di muka bumi adalah ini usaha, ini ikhtiar dalam rangka untuk menyambut ini rezeki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kita mengajarkan tawakal itu dengan akhdil asbab. Ketika Bapak sekalian, di awal-awal dakwah, termasuk diantaranya Rasulullah SAW diperintahkan Nabi SAW melakukan dakwah dengan sembunyi-sembunyi. Gerilya. Sampai Allah perintahkan untuk dakwah dengan terang-terangan. Dan Nabi belum menghadapi tekanan-tekanan Quraisy dengan perlawanan, karena memang kondisinya masih sangat lemah dan sedikit pengikutnya. Sampai Nabi mendapatkan pembela, yakni dari kaum Ansar di Madinah, baru kemudian Nabi menerapkan dengan kekuatan, dengan bimbingan Allah Ta'ala. Karena itu adalah memang sebab kemenangan itu diantaranya memiliki kekuatan. Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, bisa saja Nabi keluar siang-siang, terang-terangan, karena Allah bisa saja melindungi nabinya dalam keadaan seperti itu. Atau bahkan Allah bisa juga langsung membuat Nabi dari Mekah celing pindah ke Madinah, sehingga tidak akan mendapatkan gangguan-gangguan yang berarti dari orang Quraisy. Tapi sebagai bentuk ikhtiar dan menjadikan pelajaran bagi umatnya sekalian, Nabi melakukan sebab-sebab keselamatan, sebab-sebab sukses untuk berhijrah, diantaranya keluar di waktu malam. Saat manusia terlena tidur. Kemudian Nabi tidak langsung mengambil ke arah Madinah, tapi malah ke arah laut yang bertentangan dengan Madinah, untuk mengecoh orang-orang Quraisy. Nabi termasuk diantaranya, yaitu ke Madinah dengan menyewa yaitu petunjuk jalan, sehingga tahu jalan ke Madinah arahnya itu mana. Ini diantara bentuk tawakalnya Rasulullah SAW. Kemudian Nabi kalau mau perang, tidak hanya gerudak-geruduk, tapi Nabi musyawarah dengan para sahabatnya, mengatur strategi. Karena ini merupakan bagian bentuk ikhtiar tawakal untuk mencapai kemenangan. Nabi kalau berperang bukan hanya kemudian maju awak, tapi Nabi pakai helm kepala, mighfar. Kemudian Nabi pakai ini baju besi untuk bisa menangkal ini panah atau sabetan pedangnya musuh. Karena ini merupakan bentuk ikhtiar untuk selamat dan mendapatkan kemenangan. Bapak sekalian, termasuk ketika Hajar ingin mendapatkan apa yang dibutuhkan ketika kehabisan bekal air minum dan korma, Hajar cari ke sana kemari, kemudian menjadi apa yang kita kenal dengan sa'i, sofa marwah, usaha.
Sehingga orang yang mereka bertawakal tanpa usaha, sungguhnya mereka mencela syariat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mereka ini bertawakal kemudian dengan meninggalkan sebab. Maka dalam masalah ini, Bapak sekalian, di antara penyimpangan tawakal itu satu, bertawakal ini tawakal yang masuknya syirkun akbar, syirik yang besar. Apa bentuknya tawakal yang bentuknya syirkun akbar? Yaitu bertawakal kepada mayit, bertawakal kepada orang yang sudah mati. Maka bertawakal kepada mayit seperti ini adalah syirkun akbar, syirik yang besar. Hatinya dia sandarkan kepada para wali yang sudah meninggal, yang sudah di alam barzah, yang sudah dikubur, sehingga betul-betul hatinya itu yaitu mengarah ke situ, dia konsenkan situ, dia sandarkan ke situ. Ini adalah syirkun akbar. Yang pertama. Yang kedua, tawakal yang merupakan syirkun asghar. Tawakal yaitu syirkun asghar. Dia bersandar kepada sebab, dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab-sebab yang tidak pernah diajarkan oleh agama. Bersandar kepada akik yang dipakai jadi jimat. Dia memang tidak meyakini akik ini yang memiliki kekuatan, bendanya memiliki kekuatan. Kekuatan itu adalah milik Allah Ta'ala, tapi dia yakini akik ini milik sebab dia dogdeng. Ini adalah syirkun asghar, syirik yang kecil. Tapi nyuwun ngapunten, dikatakan kecil itu bukan berarti remeh. Syirik kecil itu statusnya dalam agama kita lebih besar dibandingkan dengan al-kabair, dosa besar. Sehingga dosa besar itu tingkatannya masih di bawah syirik kecil. Contoh dalam riwayat, Ibnu Mas'ud mengatakan, saya lebih suka bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta dibandingkan dengan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Perhatikan baik-baik sekalian. Kata Ibnu Mas'ud, saya lebih suka bersumpah dengan nama Allah walaupun dusta dibandingkan bersumpah dengan nama selain Allah walaupun jujur. Bersumpah dengan nama Allah itu tauhid. Dustanya itu al-kabair. Tapi kalau bersumpah dengan nama selain Allah itu syirik. Walaupun syiriknya syirkun asghar. Sehingga masih lebih ringan dosa besar dibandingkan dengan syirik walaupun syirkun asghar. Yang ketiga, bentuk penyimpangan tawakal yaitu kurangnya dalam tawakal. Kadang-kadang kita ini tawakal itu hanya dalam urusan dunia. Mau safar, tawakal. Mau bepergian, tawakal kepada Allah Ta'ala. Padahal tawakal kita ini, itu harusnya dalam semua perkara kehidupan kita, termasuk dalam semua ibadah yang kita lakukan. Kita mau sholat, kita mau puasa, kita mau jihad, kita mau dakwah. Itu hendaknya ada roh tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya kita tidak akan bisa melakukan apa-apa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah kalimat iyyaka nasta'in, la haula wala quwata illa billah. Kita ini fakir, hamba yang total mutlak membutuhkan Allah. Kita tidak akan bisa melangkahkan kaki ke masjid untuk sholat jamaah. Kita tidak akan bisa membuka Al-Quran untuk kita baca. Kita tidak akan bisa menggerakkan bibir kita untuk berzikir kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya seorang ketika dia akan berbuat baik pun tidak lupa untuk dia bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita ini diajarkan oleh Nabi, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu kita senantiasa bersandar, bertawakal kepada Allah Ta'ala. Kita mau keluar rumah, doanya, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah.
Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Dan tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mereka mau keluar rumah membaca doa ini, maka dikatakan qad kufita wa hudita wa wuqita. Sungguh kamu telah dicukupkan, kamu telah ditunjuki, kamu telah dijaga, yaitu dijaga dari syaitan. Sehingga orang mereka keluar rumah dengan baca doa ini, dia senantiasa dalam penjagaan Allah, dia senantiasa dalam bimbingan Allah, dia senantiasa dalam pencukupan Allah Ta'ala. Tentu membacanya, nyun ngapunten bos kalian, mesti dengan tadabbur, dengan perenungan. Ketika kita mau tidur, nyun ngapunten, di antara adab kita mau tidur, apa yang kita baca di antara ikhwan? Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan jiwaku kepadamu. Kemudian aku sandarkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaik. Dan aku sandarkan punggungku kepadamu. Di antaranya tadi adalah wa fawwadtu amri ilaik. Ya Allah, aku pasrahkan total urusanku kepadamu. Sehingga dia dalam keadaan tidur, memejamkan mata, meninggalkan urusan dunia, dalam keadaan dia total pasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, ini adalah tawakalnya seorang mukmin. Sehingga ketika dia tidak bertawakal dalam beberapa perkara dalam kehidupannya, itu namanya kurang dalam bertawakal. Yang keempat termasuk penyimpangan dalam tawakal, bersandar kepada sebab. Bersandar kepada sebab. Sehingga dia melakukan sebab dan kemudian dia menyandarkan pada sebab, tidak bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk melakukan sebab, tapi kita tidak boleh bersandar kepada sebab. Sehingga dikatakan para ulama, tawakal itu kita sudah mengambil sebab dengan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Setelah itu kita tidak lagi melirik sebab, hati kita total pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Ini namanya tawakal. Dan itulah kesempurnaan orang mukmin yang mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita benar-benar bertawakal kepada Allah, sekalian, satu, kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Kita akan merasakan ketenangan dalam kehidupan kita. Kalau usaha dia itu sukses, dia tidak akan ujub, dia tidak akan sombong, dia tidak akan tepuk dada, sopo siro, sopo ingsun, siapa saya. Tapi dia akan tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bahkan jadi hamba Allah yang syakuran. Hada min fadli Rabbi. Itu akan membuat ketenangan dalam hatinya. Sebalikpun, kalau dia ternyata sudah usaha maksimal dan kemudian gagal, usahanya itu gagal, dia tidak akan stres, apalagi sampai gila, karena dia tahu persis semua yang terjadi itu dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia sudah pasrahkan kepada Allah Ta'ala, apa yang dia temukan ini yang terbaik. Hatinya akan tenang. Yang pertama. Yang kedua, orang yang mereka betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menjadi hamba yang dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sungguhnya Allah betul-betul mencintai orang yang mereka bertawakal. Nah sekalian, ketika hamba itu dicintai oleh Allah, Allah akan panggil Jibril.
Innallaha ita'ahabba abdan nada Jibril. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah akan panggil Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulanan. Wahai Jibril, aku mencintai si fulan. Fahibbau, maka cintailah fulan itu. Fayuhibbu, maka Jibril pun mencintai si fulan. Lalu Jibril mengumumkan kepada para malaikat yang ada di langit, innallaha yuhibbu fulanan fahibbuhu. Wahai para malaikat, Allah mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Fayuhibbunahu, maka mereka pun mencintai fulan tersebut. Lalu Allah pun letakkan kecintaan pula pada penduduk bumi. Orang yang mereka dicintai oleh Allah SWT, diantaranya Allah tebarkan nama dia di kalangan para malaikat yang ada di langit. Mas kalian, kalau kita ini nyon ngapunten tidak terkenal di kalangan manusia, itu tidak membahayakan dan tidak tercela. Tapi kalau sampai kita tidak terkenal di kalangan malaikat, menunjukkan kita ini sangat minim kebaikan kita. Yang kedua, kalau orang itu dicintai oleh Allah, kata Nabi dalam hadis qudsi, Allah mengatakan, wa idza ahbabtu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yatahu allati yabtisu biha wa rijlau allati yamshi biha wa idza salani la'utiyannah wa idza adani la'uidannah. Kalau aku sudah mencintai hambaku, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya dia mendengar, menjadi penglihatannya dengannya dia melihat, menjadi tangannya yang dengannya dia memegang, menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah. Kalau dia minta akan aku beri, kalau dia minta perlindungan akan aku lindungi. Maksudnya apa? Allah menjadi pendengaran, penglihatan, tangan, kakinya. Maksudnya hamba yang mereka betul-betul dicintai oleh Allah SWT, Allah akan betul-betul bimbing matanya, pendengarannya, tangannya, kakinya, sehingga telinganya tidak akan dia pakai mendengar kecuali yang Allah cintai. Matanya tidak akan pakai dia lihat kecuali perkara yang Allah cintai. Tangannya tidak akan dia gerakkan kecuali yang Allah ridhai. Kakinya tidak akan dia langkahkan kecuali ke tempat-tempat yang Allah ridhai. Dan kalau dia telah menjadi tingkatan wali Allah seperti ini, kalau dia minta dikabulkan oleh Allah, sehingga Nabi pernah katakan, ada orang yang mereka tampilan dhahirnya nyun ngapunten boten bejaji. Madfu'un bil abwab, kalau dia mendatangi rumah orang akan ditolak karena nggak ada bayangan mendapatkan keuntungan duniawi dari orang tersebut. Tetapi kata Nabi, wala ini lau aksama Allah la abarrahu. Kalau dia sudah bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan kabulkan yakni sumpahnya itu. Karena dia telah menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, Bapak sekalian, di antara buah yakni tawakal kita kepada Allah, kita akan senantiasa dicukupi oleh Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupi dia. Allah akan lindungi dia. Sehingga Allah akan cukupi dari mara bahaya, Allah akan lindungi dari mara bahaya, Allah akan cukupi kebutuhannya. Tapi nyon ngapunten, Bapak sekalian, terkadang Allah SWT terkadang menguji keseriusan hamba. Janji Allah, wa may yatawakkal wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan berikan rezeki yang tidak sangka-sangka. Barang siapa bertawakal kepada Allah, dia akan dicukupi. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan urusannya itu gampang. Keluar dari lembaga ribawi, karena dia sudah ngaji, faham riba itu haram, lalu dia tinggalkan pekerjaan haramnya,
Menurut ayatnya dia akan mendapatkan rezeki, jalan keluar, kemudahan perkara. Tapi kok saya keluar dari lembaga ini, kok hidup saya jadi susah. Sampai kemudian usaha bangkrut terus, usaha bangkrut terus. Nah, sekalian, Allah tidak akan pernah menyelisih janjinya. Tapi Allah terkadang harus menguji hambanya, keseriusan hamba tersebut dalam bertakwa dan bertawakal kepada Allah Ta'ala. Sehingga ada orang yang mereka ini jatuh bangun, atau jatuh terus. Sampai 15 tahun dia baru Allah berikan kemudahan. Yang ini membutuhkan keyakinan hati kita kepada Allah Ta'ala. Sehingga tawakal itu tidak akan tumbuh kecuali hati yang husnudzon kepada Allah Ta'ala. Dan husnudzon kepada Allah itu dibangun di atas pengenalan dia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalian, ini kurian pembahasan kita tentang masalah tawakal secara singkat. Ini tawakal yang bertauhid, itu tawakal ibadah, itu tawakal yang totalitas hatinya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau tawakal itu dia berikan kepada selain Allah, kepada makhluk, maka akan bisa menjadi tawakal yang syirik atau tawakal yang merupakan bentuk penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal ibadah, tawakal yang disertai dengan penghinaan diri dan pasrah total hati kita, ini hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh kita bertawakal kepada makhluk. Termasuk kenapa jimat-jimat itu syirik? Karena ada unsur hatinya itu tawakal kepada jimat-jimat tersebut. Termasuk orang yang mereka ini bolehnya seorang dia melakukan sebab, tetapi kalau tawakalnya kepada sebab tersebut, ini bisa menjadi kesyirikan. Termasuk tawakal kepada orang-orang yang mereka Allah berikan kemampuan, kita kerja di tempatnya bos, kemudian hati kita bersandar betul dengan bos, ini adalah termasuk ada unsur syirik walaupun syirik yang kecil. Ada unsur tawakalnya kepada makhluk, ini yang merupakan cacat di dalam tawakal. Kita melakukan sebab, tapi tidak boleh kita bersandar kepada sebab. Hati kita harus totalitas bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sekalian, semoga manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.